Masih mendengar? Sama, saya juga mendua Pak Junya. Oh, Temanggung juga, Jawa Tengah. Berarti enggak hanya dari Tuban saja Bu ya, Bapak Ibu? Iya Pak, saya dari Temanggung, Pak. Indonesia, Pak, Indonesia. Oh. Pak, ini dari NKRI Batas Filipina. Jawa Barat hadir. Jawa Tengah. Oh, saya kira hanya dia dari Tuban. Kediri hadir Pak. Jawa Barat hadir Bumi. Jakarta hadir Pak. Makassar hadir Pak. Aceh. Bumi Jawa Barat. Jakarta hadir Pak. Ibu yang Aceh itu pakai wita ya Bu? Kalau di sini pakai wita. Kalau wita sudah jam berapa Bu ini Bu? Bogor hadir, saya juga Bogor ya. Kalau di wit Ibu sudah jam 10:30 malam. Tuh Pak, tasnya yang sebelah sini Pak, ayo Pak dimulai Pak. Pak, ini malam Jumat loh. Piringannya kurang habis. Untuk mikrofon yang lainnya matikan dulu supaya tidak berdengung biar setia. Pak, malam Jumat ini Pak. Malam Jumat Pak, jam 11 ini Pak, udah jam 11. Udah jam 10:30 di sini Pak. Maklum Pak, ngerti toh Pak. Baru jam 8 sini. Ya ini di daerah Filipina Pak. Tadi malam bilangnya Palestina. Madura gimana Madura? Madura siap hadir. Aceh. Iya hadir. Pak. Banten hadir Banten. Aceh hadir Pak. Ini silakan perhatikan ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan tes wawancara yang kebetulan saya ingat dulu dan mungkin juga ada beberapa dari teman-teman CGP saya di angkatan 5 dan angkatan 9 yang saya dampingi. Nur Hayati Bekasi hadir Pak, dari Kabupaten Bekasi. Ya hadir. Salam kenal semuanya. Iya, salam kenal dulu. Mungkin nanti pertanyaannya ya ada sedikit perbedaan. Nah, setiap angkatan itu saya tanya juga ada yang sama karena saya mendampingi dari angkatan 5 sampai angkatan 9 Bapak Ibu. Itu dari CGP yang sudah menjadi guru penggerak itu saya tanya kira-kira pertanyaannya untuk tes wawancara itu apa saja. Nah ini yang berhasil saya rangkum ini ada sekian banyaknya. Yang pertama ketika penjaringan mengisikan tes saya itu jadi dengan ketika mengisi saya itu tolong diingat-ingat kembali atau mungkin panjenengan semuanya sudah mendokumentasikan jawaban-jawaban bisa yang dulu dikirimkan untuk mengikuti tes TGP. Nah, pertanyaannya tidak jauh dari itu Bapak Ibu. Jadi dengan pastikan jawaban-jawaban itu masih ada. Yang pertama mungkin sama juga, apa motivasi Bapak Ibu atau motivasi Anda untuk menunjukkan nah, ini kan jawabannya variasi. Tergantung motivasinya dari Bapak Ibu semuanya, kira-kira apa yang menjadi motivasi dengan kok tertarik untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Jawabannya bermacam-macam Bapak Ibu, dan ini tidak ada yang disalahkan. Jadi semua jawaban itu tidak akan dikejar Bapak Ibu. Jadi jenengan menjawab apapun karena ini adalah motivasi panjenengan untuk mengikuti pendidikan penggerak, maka
angka ini dianggap tidak ada yang dipermasalahkan. Jadi nomor 1 ini ya dianggap benar jawaban Bapak Ibu. Entah itu karena ada program karena mendapatkan sertifikat guru penggerak nanti bonusnya adalah jadi kepala sekolah atau jadi pengawas dan seterusnya. Bisa saja. Dan mungkin ya asesor hanya tersenyum-senyum saja, nggak akan dikejar apapun. Saya ingin jadi guru yang lebih kreatif gitu, bisa saja. Tapi untuk tipnya saya mungkin bisa berbagi. Motivasi itu adalah tambahan, Bapak Ibu. Jadi sekarang ini kita sudah berada di posisi apa? Kalau bisa di rating misalnya 1 sampai 5, kita berada di rating nomor 3 misalnya. Nah, motivasi yang bisa kita isikan, yang kita menjadi motivasi kita untuk menuju guru penggerak adalah bagaimana menaikkan rating dari yang 3 ini paling tidak menjadi 4 dan bahkan menjadi 5. Jawabannya jangan sampai saya ingin istilahnya saya ingin mencari atau apa, jangan. Karena ketika kita ingin mencari, kita ingin belajar, itu berarti kita belum punya apa-apa, Bapak Ibu. Jadi kalau kita di rating 3, berarti kan kita sebagai seorang guru kita sudah punya senjata. Tapi senjata itu perlu untuk ditajamkan, nah itu loh. Jadi triknya adalah bagaimana apa yang kita punyai itu kemudian dipadukan dalam pendidikan guru penggerak untuk mempertajam apa yang kita punya. Jenengan silakan jabarkan sendiri makna yang saya sampaikan ini. Jadi kita sudah punya sesuatu, namun kita ingin lebih mematangkan, kita ingin lebih memaksimalkan dengan cara mengikuti pendidikan program penggerak. Itu motivasi yang asesor. Yang kedua, IGB atau guru penggerak itu kan sudah sampai angkatan kesekian. Paling tidak di sekolah panjenengan itu kan sudah ada yang jadi, atau paling tidak panjenengan punya relasi, punya kenalan yang mungkin sudah mengikuti program pendidikan yang selama 6 bulan atau yang selama 9 bulan itu. Nah makanya di angkatan selanjutnya, di angkatan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu ada pertanyaan seperti ini, apa bisa digunakan untuk ada banyak melihat teman-teman yang juga ditanyakan pendapat Anda tentang pendidikan. Akan dijawab sesuai dengan apa yang melalui kemudian yang ketiga, apa yang dalam program guru penggerak ini hampir sama dengan motivasinya. Tidak boleh saya ingin, tidak boleh, jadi harus menambah. Ya, saya adalah seorang guru yang kreatif misalnya gitu, itu yang mendorong. Saya ini guru yang kreatif untuk menambah wawasan saya dalam berkreasi bersama dengan peserta didik, maka program ini sangat cocok untuk mendobrak kreativitas saya, menambah pengetahuan dan wawasan saya, menambah kreativitas saya itu. Nah, triknya begitu Bapak Ibu. Jadi tidak boleh saya ingin atau baru ingin belajar, tidak bisa. Ya, itu yang membuat tidak lulus itu. Tapi kita sudah punya apa, kemudian kita ingin menambahkan, kita ingin mengasah kembali, kita ingin menguatkan apa yang kita punya. Nah, itu yang menjadi apa yang mendorong kita ikut serta dalam program penggerak. Jadi kita hanya dijawab saya ingin tahu seperti apa guru penggerak, jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak diperkenankan seperti itu. Jadi kalau jawabnya punya apa-apa dalam guru penggerak, panjenengan sudah jadi guru dan bahkan mungkin sudah lama menjadi guru, pasti punya sesuatu yang menjadi andalan Bapak Ibu dalam pembelajaran. Nah itu akan dipadukan dengan program penggerak sehingga menambah jam apa yang panjenengan gunakan. Yang nomor 4, apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Nah,
ketika Anda mengikuti program penggerak, pasti kita sesuatu tadi yang menjadi andalannya mendukung tadi dibuktikan, ya. Dibuktikan contohnya misalnya saya adalah seorang pakar kesiswaan misalnya, itu yang menjadi pendukung kita. Jadi saya punya peran di sekolah itu sebagai seorang wakil kesiswaan. Saya sering bergaul dengan anak-anak. Ini yang menjadi pendukung atau peran saya di sekolah. Alasannya saya jelaskan. Terus contoh-contohnya yang sudah jenengan lakukan ketika menjadi wakil kesiswaan, atau mungkin bendahara bos, atau mungkin kurikulum, atau mungkin pembina pramuka dan seterusnya. Pokoknya apapun yang Bapak Ibu miliki atau peran apapun yang ada di sekolah, jenengan sampaikan semuanya ke asesor. Nah, ini akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam penilaian asesor. Sampaikan, jangan malu-malu. Misalnya, wah, saya sudah pernah menjadi ini tapi tidak pernah disampaikan karena takut nanti mungkin dikejar alasannya apa, kemudian contohnya apa. Tidak usah takut Bapak Ibu. Pokoknya jenengan sampaikan saja apa peran Anda di dalam sekolah. Nanti akan menjadi penilaian tersendiri dari asesor. Mulai dikejar itu pertanyaan nomor 5 Bapak Ibu. Apa kesulitan terbesar yang pernah Anda alami saat mengajar? Ketika kita mengajar pasti ada berbagai macam kesulitan, walaupun kesulitannya mungkin yang berada di daerah perkotaan tidak sulit untuk yang berada di wilayah pedesaan atau mungkin di pinggiran. Saya kan juga sudah mengajar itu sudah melawan buana, mulai dari kota, mulai dari pinggiran, bahkan untuk yang IDT juga sudah pernah. Jadi berbagai macam kesulitan mengajar itu bervariasi Bapak Ibu. Nah, ketika panjenengan menjawab ini kesulitan terbesar yang pernah Anda alami, jawaban Anda ini akan dikejar. Ya, ketika dan ini memang pancingan. Ketika Anda menjawab dan pasti menjawab, nggak mungkin panjenengan nggak menemukan kesulitan, itu nggak mungkin. Nah, ketika Anda menjawab, maka akan dikejar bagaimana langkah-langkah Anda mengatasinya. Ketika Anda mengalami kesulitan, apa langkah-langkah dalam mengatasinya? Karena apa? Ketika panjenengan semuanya itu terjadi dalam guru penggerak, panjenengan itu adalah prakarsa perubahan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang akan panjenengan hadapi, dan Anda dan panjenengan juga harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, makanya di sini panjenengan akan dikejar. Ya, mulai dari nomor 5, nomor 6, kemudian nomor 7 juga masih ada hubungannya. Panjenengan tetap akan dikejar lagi ketika panjenengan menjawab bisa mengatasinya. Siapa saja orang yang Anda libatkan dalam mengatasi masalah tersebut dan bagaimana hasilnya? Kenapa kok harus melibatkan orang? Ya, karena guru penggerak ini tidak akan pernah berjalan sendiri Bapak Ibu. Jadi ketika nanti panjenengan lulus untuk menjadi guru penggerak CGP dalam pendidikan, panjenengan semuanya wajib berkolaborasi. Jadi panjenengan wajib membuat komunitas praktisi yang baik yang berada di lingkungan sekolah maupun berada di lingkungan tempat tinggal panjenengan. Jadi tidak akan pernah berjalan sendiri, pasti akan melibatkan berbagai pihak. Makanya di sini pasti akan dikejar siapa saja orang yang Anda libatkan dalam mengatasi masalah. Yang pertama tadi, masalah terbesar ada apa, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, kemudian siapa orang yang Anda libatkan. Nah, ini triknya adalah siapa saja yang dilibatkan. Yang pertama adalah pemangku kebijakan sekolah Bapak Ibu. Kepala sekolah wajib kita libatkan. Seluruh dewan guru, Bapak Ibu guru, dan rekan sejawat. Nah, inilah yang akan dikejar. Ketika panjenengan menjawab rekan sejawat, nah ini adalah kunci pokoknya. Rekan sejawat itu bisa melibatkan dari Bapak Ibu guru semuanya. Terus dari komite sekolah juga kita libatkan. Kemudian dari orang tua juga kita libatkan. Kemudian yang ke-8, jelaskan peran guru penggerak dalam mengembangkan karakter dan moral siswa. Nah, seperti yang kita ketahui, program guru penggerak itu kita
mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu tentang filosofi pendidikan itu ya, Ingaso Suntulodo Madio Mangunkarso Tuturi Handayani itu lebih mengembangkan karakter dan moral siswa atau yang sering kita dengar di dalam kurikulum merdeka adalah P5. Jadi dalam peran guru penggerak ini sangat luar biasa dalam menggerakkan atau mengembangkan karakter dan moral siswa atau yang dikenal dengan P5. Tugas Bapak Guru adalah itu, mengembangkan, menjadi penggerak, motor penggeraknya P5 di sekolah pendidikan. Yang kesembilan, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran. Ini Bu, tadi misalnya di rating 3 untuk mengikuti program penggerak panjenengan harus meningkatkan kreativitas. Apa yang kemarin sudah panjenengan lakukan, kemudian mau ditingkatkan lagi kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran. Kan tadi ditanyakan bagaimana kesulitan terbesar, kemudian cara mengatasinya, kemudian siapa yang dilibatkan, dan dikejar lagi bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran tadi dianggap sulit. Yang pelajaran, mungkin ada yang guru kelas, ada yang guru mapel dan seterusnya. Nah ini dijawab sesuai dengan bidang pelajaran yang diambil Bapak Ibu. Kemudian yang ke-10, jika Anda lolos seleksi sebagai calon guru penggerak, sebagai guru penggerak, hal apa yang akan Anda lakukan terhadap siswa maupun sekolah tempat Anda bertugas? Ini saya bocori Bapak Ibu, guru penggerak itu tugasnya yang pertama adalah menyampaikan filosofi KHD. Filosofi KHD dengan nanti silakan buka-buka di internet, silakan buka-buka di situsnya kemendikbud.co.id, dengan buka-buka di sana sudah banyak sekali. Kemudian yang kedua yaitu tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Seorang calon guru penggerak itu adalah merupakan pemimpin pembelajaran. Intinya itu aja. Jadi apa yang akan Anda lakukan ketika Anda lolos jadi guru penggerak? Menjadi pemimpin pembelajaran. Bukan pemimpin kepala sekolah, bukan pengawas dan seterusnya, tapi pemimpin pembelajaran. Ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Ini yang sudah berjalan. Tugasnya seorang guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, itu contohnya seperti apa Bapak? misalnya gini, di sekolah panjenengan mungkin pembelajarannya hanya monoton misalnya. Nah, ketika di situ ada seorang yang calon guru penggerak atau mungkin sudah jadi guru penggerak, maka tugasnya adalah melakukan perubahan paradigma. Nah, paradigmanya itu apa? Menyesuaikan sesuai dengan filosofi KHD. Jadi yang pertama tugasnya adalah menyampaikan filosofi KHD bahwa guru itu adalah seorang among. Intinya adalah kita itu ngomong, atau kita sebagai seorang petani ya, petani itu kita tugasnya bagaimana tanaman jagung kita, misalnya kita nanam jagung, bisa panen dengan hasil maksimal itu bagaimana caranya, kan gitu. Berbagai macam, karena taman yang digunakan untuk nanam kan beda-beda. Ada yang dari Bogor bagaimana, di Jawa Timur bagaimana, Jawa Tengah bagaimana, Jawa Barat bagaimana, kan beda-beda. Perlakuannya beda-beda, karena murid kita semuanya adalah berbeda. Jadi guru itu diibaratkan sebagai petani atau among. Among itu kita ngomong, kita apa ya istilahnya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu apa Pak? Ngomong itu ya ngopeni itu, merawat, terus pokoknya membuat siswa kita itu mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan adalah tujuan pendidikan di Indonesia saat ini yang kita gaungkan adalah belajar sepanjang hayat dan berpihak pada murid. Nah ini, pokoknya intinya
belajar sepanjang hayat yang berpihak pada murid. Ini adalah tujuan pendidikannya. Arah tujuan dari program guru penggerak ya ke sana itu untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Ini terus yang ketiga, tugasnya nanti apa yang akan dilakukan di sekolah maupun pada murid adalah yang pertama, pembelajaran yang dilakukan itu harus berpihak pada murid. Implementasinya harus berpihak pada murid. Itu intinya Bapak Ibu. Di dalam guru penggerak intinya adalah implementasi pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Nanti akan dilihat ketika panjenengan melakukan presentasi simulasi mengajar. Apakah panjenengan itu dalam simulasi mengajar nanti sudah mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid atau belum. Nah, itu yang akan menjadi kunci lulus dan tidaknya panjenengan. Nanti akan saya beri penjelasan apa sih makna maksudnya yang disebut dengan implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid pada saat simulasi mengajar nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang keempat membuat praktisi ya, membuat komunitas praktisi. Jadi nanti setelah panjenengan lulus akan membuat namanya komunitas praktisi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Komunitas praktisi ini meliputi berbagai pihak, baik itu stakeholder, kepala sekolah, rekan sejawat guru, siswa, dan seterusnya. Pokoknya yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, semuanya dilibatkan dalam komunitas praktisi. Termasuk juga kegiatan organisasi yang berada di luar sekolah panjenengan, misalnya ikut di dalam Karang Taruna itu juga masuk komunitas. Cuma yang ditekankan di dalam program guru penggerak komunitas praktisi yang berada di sekolah panjenengan. Itu yang ke-11, berikan contoh perubahan inovasi, pemberdayaan, gerakan atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Apa yang mendorong Anda melakukan hal tersebut? Ini kira-kira apa perubahan atau inovasi pemberdayaan, gerakan apa yang sudah panjenengan lakukan di sekolah? Misalnya kalau saya dulu itu menjawab gini, di sekolah saya literasinya itu 15 menit gerakan literasi sekolah itu Bapak Ibu. Itu kan ya hanya membaca di awal 15 menit, gak menarik, anak-anak itu bosan, jenuh. Nah itu saya buat inovasi gerakan baru. Bagaimana caranya 15 menit itu menjadi sesuatu yang dikagumi anak-anak. Itu inovasi saya itu. Nah akhirnya saya buat yang namanya ruang rumpi. Saya juga membuat artikel itu 15 menit berarti di ruang rumpi. Untuk ruang rumpinya sendiri ya kita desain sedemikian rupa bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk tetap mengikuti gerakan literasi sekolah. Jadi nggak monoton dari baca buku di perpustakaan atau baca buku di bawah di kelas 15 menit sebelum belajar, saya ada gitu. Saya ubah gitu kegiatan itu. Nah itu inovasi saya. Nomor 12, apa potensi atau kelebihan yang Anda miliki? Nah ini harus panjenengan sebutkan semuanya Bapak Ibu. Anda mengikuti apapun, baik itu yang ada di dalam sekolah maupun yang ada di profesi yang ada di luar sekolah, panjenengan sebutkan semuanya. Kalau perlu, profesi yang berada di luar sekolah itu panjenengan kaitkan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Dihubung-hubungkan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Dan ini harus real Bapak Ibu, karena akan dikejar contohnya. Potensi apa atau kelebihan yang Anda miliki, misalnya saya menjadi apa gitu, punya profesi lain. Kalau saya kan profesi saya adalah penggerak petani modern, petani milenial. Jadi saya menggunakan pertanian hidroponik itu sebagai karya protein saya sampaikan, tapi saya hubungkan dengan kegiatan pembelajaran.
13, apa yang sudah Anda lakukan untuk menciptakan perubahan? Nah, ini panjenengan pikirkan apa kira-kira. Kalau saya tadi untuk menciptakan perubahan ya dari literasi yang membosankan saya ubah menjadi kegiatan literasi selama 15 menit itu di sekolah menjadi literasi yang menyenangkan. 14, bagaimana menjalin hubungan dengan teman dan atasan. Nah, sebagai orang guru pasti kita dituntut untuk selalu menjalin hubungan baik dengan teman sejawat, dengan atasan, dengan siswa, dengan komite, dengan wali murid dan seterusnya yang berhubungan dengan warga-warga sekolah. Semuanya kita jalin yang disebut dengan komunitas praktisi. 15, bagaimana cara Anda dalam mengambil keputusan? Nah, karena kita adalah seorang pemimpin pembelajaran yang bonusnya nanti akan jadi kepala sekolah dan pengawas, maka panjenengan akan dituntut untuk mengambil keputusan. Ketika ada masalah ini, maka langkah apa yang panjenengan ambil untuk membuat keputusan berikutnya? Itu Bapak Ibu. Monggo mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin mau sharing-sharing. Monggo yang mau bertanya, beri kesempatan untuk bertanya, teman-teman. Sebelum yang kedua, Izin bertanya, Bapak. Izin bertanya, Bapak. Baik, dari atas dulu ya, Bu Empon ya, Bu Empon Rukiah ya. Atau Bu Firma, Bu Firma, Bu Firma. Bu Tiara. Ya, Bapak. Ya monggo Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam, monggo Bu. Ya, mohon maaf izin Bapak, saya tidak bisa mengaktifkan kamera. Saya ingin bertanya Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara Ilustari, Bapak. Saya dari Kota Jambi. Saya ingin bertanya Pak, berkenaan dengan pertanyaan dari tes wawancara, di mana di dalamnya itu kan tentang proses belajar mengajar Pak ya. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengajar ya Pak ya? Itu poin kelima, kesulitan terbesar yang pernah Anda alami saat mengajar gitu Pak. Nah kebetulan Bapak, saya kan guru BK Pak, di mana guru BK itu kan tidak masuk kelas dan tidak mengajar Pak ya. Nah, apakah itu sama saja dengan membina siswa Pak? Karena guru BK kan membina siswa Pak. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Iya, sama Bu. Saya punya TGP juga di angkatan 9 ini juga dari guru BK di SMP Negeri 2 Parengan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Itu juga beliaunya juga seorang guru BK. Itu ya sama persis Bu. Ya jadi kasus-kasus yang ditangani oleh guru BK itu kan berbagai macam kasus yang masuk kan. Nah itu yang paling sulit yang mana? Nah itu yang ditangani. Berarti pertanyaannya itu fleksibel sesuai dengan mata pelajaran masing-masing ya Pak? Iya, fleksibel. Nah tadi kan sudah ada sesuai dengan bidang pelajaran yang diambil tadi. Dan untuk yang pertanyaan yang saya rangkum ini tidak selalu seperti itu Bapak Ibu B. Mungkin saja ada sedikit perbedaan. Jadi ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu. Ada berbagai pertanyaan yang sudah diberikan ke CGP saya rangkum, saya ambil. Jadi saya pilih, kemudian yang sama ya tidak saya tulis semuanya. Makanya ternyata dari angkatan 5 sampai angkatan 9 yang saya dampingi, ternyata pertanyaannya ya menemukan pertanyaan yang berbeda. Karena apa? Tadi mungkin di angkatan 5 tidak akan pernah ada jelaskan pengetahuan tentang guru penggerak, tidak akan dijelaskan, Anda akan ditanyakan. Karena apa? Belum pernah melihat guru penggerak, tapi di angkatan 10 ditanyakan ternyata. Karena apa? Teman satu sekolahnya ada yang jadi guru penggerak, maka otomatis paling tidak sedikit banyak sudah melihat kiprah dari guru penggerak.
Ini fleksibel juga pertanyaannya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Oke. Ya, monggo Bu, yang lain. Izin Pak, boleh? Monggo Pak, monggo Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, yang saya dijelaskan dari Jakarta Pak, terkait nanti praktik mengajar. Apakah itu harus sesuai RPP yang dikirimkan? Satu, itu. Kedua, kebetulan saya di sini sebagai guru bidang di guru olahraga. Nah, RPP yang saya masukkan ketika mendaftarkan calon CGP awalnya kan hanya iseng saya mengirimkan RPP dan mengikuti CGP. Alhamdulillah lolos tahap 1. Nah, RPP yang saya kirim itu adalah praktik di lapangan. Sementara tadi dijelaskan oleh Bapak ketika nanti praktik mengajar itu di dalam ruangan kelas dan menggunakan pakaian rapi. Mohon penjelasannya, Pak. Oke. Suaranya kurang jelas, tapi saya menangkap tentang RPP saja Pak ini ya. Untuk RPP, kalau panjenengan misalnya nanti itu mengisikan di ruang terbuka misalnya, bukan di ruangan, itu tidak masalah Bapak. Karena pembelajaran itu, kelas itu, artinya kelas itu kan ada guru dan ada siswa yang diajar, itu artinya kelas dimanapun tempatnya. Mau di lapangan, mau di dalam ruangan, mau di mana saja. Kelas itu artinya yang penting ada kegiatan pembelajaran, itu namanya kan kelas. Bebas. Jadi panjenengan besok ketika simulasi mengajar mau di lapangan gitu monggo, mau di taman gitu monggo, mau di dalam kelas gitu monggo. Yang penting gambar panjenengan jelas, suaranya terdengar dengan jelas gitu. Nanti akan saya sampaikan di sesi yang kedua nih, yang simulasi Pak. Bagaimana triknya bisa lolos simulasinya. Oke. Begitu Pak. Aman mau di dalam mau di luar ruangan. Tapi biasanya kalau kendala di lapangan, kebetulan kan sekolahnya di lapangan saya itu berdekatan dengan jalan raya. Kemungkinan akan suara mengganggu kalau di lapangan. Apakah diperbolehkan gitu mengganti materi yang sebelumnya sudah dikirimkan, Pak? Kalau secara teknisan jenengan yang lebih tahu Pak. Tapi asesor itu tidak pernah melihat materi yang panjenengan sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, silahkan untuk teman yang lain juga masih ada kesempatan untuk bertanya kepada Bapak. Izin, Bapak. Ya, ya Pak Taufik, monggo Pak Taufik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Taufik Irawan, saya dari Jawa Tengah, Kendal, Kabupaten Kendal. Saya juga guru BK, Bapak. Keterkaitan nantinya untuk simulasi, insya Allah saya akan memakai HP yang dimana saya akan yang lebih ringan untuk memikirkan sinyal. Kalau umpama kita pakai paket sendiri, insya Allah sinyal akan selalu stabil kan gitu. Yang saya tanyakan, kalau umpama saya memakai HP, itu posisinya itu HP berdiri atau tidur atau last capsing tuh. Itu aja. Yang itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, untuk tadi izin kalau saya salah Bapak, untuk posisi yang tadi Bapak untuk bilang itu kan sesi 3 ya Pak, wawancara setelah selesai semua simulasi dan wawancara, kemudian tadi yang Bapak matur kiliku ya Bapak. Yang tadi Bapak jelaskan itu yang sesi 3 atau setelah simulasi wawancaranya itu atau beda Bapak? Itu wawancaranya Pak. Itu yang simulasi setelah simulasi belum. Oh,
Ya itu berarti setelah simulasi kemudian wawancara itu kalau mama lolos baru yang tadi dijelaskan Bapak itu ya? Ya. Ya siap. Itu kemudian yang ketiga Bapak izin matur. Nantinya kalau bisa Bapak, kalau Bapak juga ada waktu untuk rangkuman dari yang Bapak tadi jelaskan untuk bisa dikirim di grup WA gitu Bapak untuk bisa kita pelajari dan kita bisa nantinya itu menyamakan dari materi atau RPP atau seperti dari BK kan membuat apa itu namanya satuan layanan. Nah itu kan bisa kita nantinya samakan dengan materi kita masing-masing gitu Bapak. Itu untuk nantinya bahan kita untuk belajar. Gitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalau pakai HP posisinya berdiri Pak ya. Jadi harus berdiri dengan landscape begini. Mintanya harus berdiri. Itu mintanya asesor. Jadi nggak boleh berdiri, nggak boleh. Tapi nggak tahu kalau asesor yang lain. Dulu saya begitu. Saya sudah sempat saya tanyakan, Pak, untuk saya kan pakai HP, itu harus potret begini atau landscape begini. Disuruh begini, berdiri. Itu Pak. Saya lanjutkan aja ya untuk yang sesi 2. Triknya untuk simulasi mengajar. Jadi nanti sekalian kalau mau tanyakan sekalian aja. Iya, betul. Simulasi mengajar itu kan kita kemarin sudah mengirimkan RPP ya Bapak Ibu ya, RPP penjaringan yang simulasi itulah yang sedang waktunya 10 menit Bapak Ibu ya. 10 menit. RPP itu intinya memuat 3 hal. Yang pertama ada pembukaan, kemudian langkah-langkah mengajar, pendahuluan, langkah-langkah mengajar, kemudian asesmen. Jadi 3 ini tidak boleh terlewatkan Bapak Ibu. Ketika panjenengan simulasi, yang pertama tetap harus pasang 3 senyum, sapa, salam, kemudian perkenalan, ya, salam sendiri dengan asesor. Tidak boleh tanya macam-macam terkait dengan pribadinya asesor Bapak Ibu. Itu katanya pelanggaran. Kemarin saya coba itu tanya terkait dengan istilahnya yang menyinggung pribadi sedikit tentang asesor, ternyata itu beliau tidak berkenan untuk menjawab karena itu katanya di luar ranah penilaian dari Bu Penggerak ini. Jadi tanya ya hanya sekedar mungkin alamat rumah saja kemarin ada yang tidak mau menjawab Bapak Ibu. Jadi benar-benar penilaiannya itu rahasia. Jadi hanya sekedar kenalan nama gitu aja. Terus gambar jelas, audio jelas. Ketika kita menggunakan ruangan, maka ketika kita jalan kemana harus terekam benar Bapak Ibu. Apakah harus pakai murid? Kadang kan biasanya simulasinya malam hari, tidak harus pakai murid Bapak Ibu. Karena kita simulasi, maka anggap saja yang ada di hadapan kita adalah murid. Itu kalau jalan jangan jauh-jauh Bapak Ibu, biar tetap tertangkap kamera kita. Ya harus pakai murid, karena bermacam-macam nanti ada yang malam hari juga simulasi, tergantung kesiapan asesornya. Jadi jenengan mau nggak mau harus siap, ada yang jam 12 malam juga siap. Karena jenengan malam di sana masih pagi. Ya sama seperti ini, di sini jam 9, panjenengan sudah jam 12, padahal ini malam Jumat, nah seperti itu. Kita harus siap. Terus yang menjadi kunci Bapak Ibu, 3 tadi, ya pendahuluan, terus langkah-langkah mengajar tidak boleh terlewatkan. Kemudian asesmen penilaiannya, 3 komponen ini tidak boleh terlewatkan Bapak Ibu. Nah, kuncinya, intinya asesor itu tidak pernah melihat apa yang panjenengan sampaikan. Kuncinya itu perlu diingat-ingat, asesor tidak akan melihat materi yang panjenengan sampaikan. Yang dilihat adalah
bagaimana caranya panjenengan mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, itu kuncinya di dalam guru penggerak. Saya ulangi, asesor tidak akan pernah melihat materi yang panjenengan sampaikan, tapi asesor itu menilai, melihat bagaimana caranya Bapak Ibu guru mengajar yang berpihak pada murid. Sudah, itu kuncinya. Tiga hal tadi, langkah-langkah, dan harus berpihak pada murid. Ya, itu yang jadi kunci. Monggo, silakan yang mau berkomentar. Izin bertanya Bapak. Ya, Bu, monggo, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Kasarah dari Kabupaten Kediri. Izin bertanya, tadi kan simulasinya itu harus mengimplementasikan atau yang mengajar pada berpihak pada murid. Contoh detailnya itu seperti apa ya Bapak? Mohon untuk dijelaskan kepada kami yang mau simulasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau saya dulu, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya implementasi pembelajaran kepada murid itu segala sesuatu yang kita lakukan itu harus selalu berkolaborasi dengan siswa. Bagaimana panjenengan menggunakan metode-metode pembelajaran itu kan banyak sekali. Yang penting selalu melibatkan siswa. Jangan sampai panjenengan itu menggunakan metode ceramahnya terlalu banyak. Misalnya saya bahasa Indonesia yang menyampaikan puisi itu ini tidak perlu dijelaskan begitu. Tapi bagaimana caranya kita itu menstimulus anak-anak. Puisi itu seperti apa atau mungkin apa, harus selalu melibatkan anak. Saya ambilkan contoh RPP saya dulu, kalau mudah-mudahan masih ada. Berarti seperti interaksi guru dan murid ya Bapak? Iya, pokoknya harus selalu melibatkan murid. Termasuk juga penilaian, kemudian umpan balik, kemudian refleksi, itu harus siswa terus yang kita libatkan. Jadi anak-anak pembelajaran kita, misalnya jenengan harus membagikan misalnya kertas sticky note ke anak-anak, tuliskan refleksinya bagaimana perasaan anak-anak setelah menjalani pelajaran hari ini perasaan, silakan tuliskan di kertas sticky note warna kuning, gitu. Saya gitu. Terus yang kedua, apa yang kita pelajari pada hari ini anak-anak, gitu, langsung kita berikan kertas sticky note warna hijau, silakan tuliskan, kemudian tempelkan ya di papan tulis, gitu. Jadi selalu kita libatkan anak. Jangan sampai kita membahas anak-anak bagaimana perasaan hari ini, gitu. Senang, nggak gitu. Tapi bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan anak, kita gerakkan anak, itu. Ya, dalam pembelajaran juga begitu. Misalnya kita mengajar tentang puisi, jangan kita menjelaskan anak-anak materi kita hari ini adalah puisi. Jangan begitu, tapi kita memberikan stimulasi. Oh, Bapak Ibu guru ini mau menyampaikan tentang ini, tentang ini, tentang ini. Itu harus selalu dilibatkan. Itu yang dimaksud dengan keberpihakan pada murid. Itu yang dilihat Bapak Ibu. Nggak akan melihat, oh Pak ini, Bu ini menyampaikan tentang puisi. Nggak dilihat begitu, tapi dilihat bagaimana caranya Bapak Ibu mengajar. Itu penilaian asesor. Cukup jelas ya Bu dengan jawabannya Pak lain. Iya, terima kasih Bapak penjelasannya. Baik, mungkin selanjutnya Bu. Halo, Assalamualaikum. Oh, Bu Birna. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Firmaniani dari Bengkulu, di Bengkulu Pak. Saya kemarin baru lulus di angkatan 11 Pak, karena gagal di angkatan 10 kemarin. Saya mau bertanya Pak, kalau untuk pertanyaan wawancara itu harus sesuai dengan esai atau esai Pak kira-kira? Kita perlu jawab, itu kewajiban tadi. Lalu, apa kewajiban orang tua baik di sekolah maupun di kampus?
Pak. Firma Suryani ya. Bu Iya, Pak. Firma Suryani. Iya. Kita kan kemarin ngisi isai. Nah, dasar dari pertanyaan asesor itu mengacu pada isai yang panjenengan kirimkan. Makanya tadi saya sampaikan panjenengan harus mengingat-ingat atau paling bagus itu panjenengan punya dokumentasi isai yang panjenengan kirimkan. Karena apa? Dasar pemberian pertanyaan itu dari isai yang panjenengan isikan. Tapi pertanyaannya tidak langsung letterlek ke isai yang panjenengan isikan, tidak. Tapi apa? Dikembangkan polanya. Nah, jadi panjenengan harus ingat-ingat. Nah, bagaimana kalau lupa? Termasuk saya yang lupa, Bu. Ketika ditanya itu bulet. Asesor itu gini, belum sesuai dengan yang saya harapkan. Oh, langsung saya pinter-pinternya kita itu untuk apa, berkelit, Bu, ya istilahnya. Dalam bahasa Indonesia itu berkelit. Pinter-pinternya kita mengolah kalimat. Ketika ditanya asesor. Saya berkelitnya gini, ketika nggak sesuai dengan isi yang saya kirimkan, saya soalnya lupa waktu itu. Akhirnya saya jawab gini, mohon maaf Pak, mungkin yang panjenengan maksudnya belum sesuai dengan yang diharapkan adalah tidak sesuai dengan isi yang saya kirim. Maksud yang saya sampaikan, yang di dalam isi kemarin saya sampaikan, itu hanya bagian kecil dari yang saya sampaikan pada hari ini. Saya berkelit begitu. Itu hanya bagian terkecil, yang lebih luas lagi yang saya jabarkan hari ini, Bapak. Saya sampaikan begitu, ternyata beliaunya ya sudah mandok-mandok gini kan berarti aman. Jadi bagaimana caranya kita itu pinter-pinter sekali untuk mengolah kalimat. Iya, Pak. Maklum lah, Pak. Ini pengalaman pertama mungkin belum begitu selesai nantinya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Iya, Bu. Ingin bertanya, Bapak? Bisa? Ya Pak, Abel, monggo. Jangan banyak-banyak kalau bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak waktunya. Saya Supardi dari Madura ini, Pamekasan tepatnya. Oh, dia Ramadan. Alhamdulillah sehat. Bisa bahasa Madura, Pak? Kakak saya Madura, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Begini Bapak, saya mau tanya ini. Saya IGP angkatan 10 cuma gagal, Pak. Mungkin saya rasa di wawancara. Dan pertanyaan saya, ini apakah mempengaruhi jawaban CGP itu ketika tersendat-sendat, Bapak? Misalnya masih ngarang, maklum bahasanya itu kurang lancar. Kadang berhenti, itu juga mempengaruhi jawaban kepada asesor atau bagaimana, Bapak? Mohon penjelasannya. Oke. Terima kasih Pak Supardi. Di awal tadi saya sampaikan untuk persiapan teknis itu dua hal yang sakral. Yang pertama adalah perangkat, yang kedua adalah jaringan. Karena apa? Paling tidak sedikit banyak ini berpengaruh terhadap apa? Terhadap kesalahpahaman jawaban panjenengan kepada asesor. Menangkapnya kan kalau tersendat-sendat kan, ini maksudnya gimana ya? Kayak gini kan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, ini bisa saja berpengaruh. Kemudian yang kedua, mungkin dari kalau di angkatan 10 panjenengan gagayan di wawancara bisa dijadikan ini pembelajaran, bisa dijadikan pengalaman kan. Apakah yang saya sampaikan ini sudah sesuai gak ya yang seperti yang saya sampaikan hari ini? Saya sampaikan maksudnya tidak boleh menggunakan saya ingin belajar, nggak boleh, saya ingin tahu, nggak boleh, saya ingin tidak boleh. Kenapa? Karena kita sudah menjadi guru itu sudah punya senjata, kita sudah punya rating. Kalau di rating 1 sampai 5, kita berada di rating taruhlah pada rating 3. Maka ketika kita mengikuti guru penggerak, itu harusnya menaikkan rating kita dari yang 3 ini menjadi mungkin 3,5, 4 atau bahkan full 5 kan gitu. Nah, kemarin panjenengan menyampaikan
jawaban itu apakah mau menambah wawasan, menaikkan rating, mengasah yang sudah kita miliki atau belum, ataukah kita jawaban kita hanya stagnan seperti yang sekarang kita lakukan kan gitu. Enggak, maksudnya Bapak, jawaban saya itu bahasanya kurang lancar. Bahasanya yang digunakan itu kurang lancar. Apa itu juga mempengaruhi? Oh gitu. Ya, mungkin juga mengacu pada yang pertama tadi, menimbulkan kesalahpahaman gara-gara bahasa yang kurang lancar. Bisa saja Bapak. Cuman kalau saya dulu ya, kalau masalah kurang lancarnya bahasa itu mungkin masih bisa saya maklumi Pak, ketika mungkin jaringan yang putus-putus dan sebagainya itu kan ya menjadi tanggung jawab peserta. Tapi kalau mungkin bahasanya yang kurang lancar atau mungkin beda bahasa, misalnya Madura dengan Jawa kan juga beda, itu mungkin bisa dimaklumi. Kalau saya kan berbagai asesor kan beda-beda Pak penilaiannya. Itu nggak ada apa ya, misalnya nggak ada pedoman pastinya untuk penilaiannya bahasa kurang lancar, itu nggak ada. Tapi kalau jaringan terputus itu ada pedomannya, itu menjadi tanggung jawab peserta itu Pak, yang saya ketahui. Kalau jawabannya masih mikir itu Pak, soalnya saya waktu tanya kejadian apa yang membuat Bapak tidak mengenakkan hati, saya masih mikir Pak, soalnya di essay itu tidak ada Pak. Saya masih berhenti, masih mikir apa Bapak usah jawab apa. Oh iya, itu berpengaruh Pak. Memang harus ketika pertanyaan dilontarkan itu harus segera kita jawab. Responnya adalah fast respon, nggak boleh kita misalnya cari-cari jawaban dulu, kita mikir, kita mengingat-ingat apa gitu. Itu seakan-akan kita belum siap Pak. Karena tadi makanya siapkan, sering-sering berlatih dengan grup ini ya, pribadi, latihan. Ini nanti kan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dipelajari. Nah itu kan jenengan latihan, coba latihan tanya jawab dengan teman atau rekan sejawat gitu. Jadi untuk apa ya, menambah mental kita itu loh Pak, agar ya tatak istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu tatak gitu. Udah. Jadi nggak lama. Tapi kebanyakan Pak, ada yang di dalam essay itu Pak, tidak ada sepertinya Pak. Pertanyaan yang di dalam essay itu tidak ada. Tak semua. Sebenarnya bukan nggak ada Pak, itu untuk pengembangan Pak. Jadi essay itu ibaratnya adalah kisi-kisi, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu adalah soalnya. Jadi bentuknya bukan penerapan dari essay yang diisikan, tapi bentuknya adalah sudah pengembangan Pak. Kalau jenengan ingat-ingat, coba misalnya apa yang memotivasi Anda ikut grup penggerak misalnya gitu, itu kisi-kisinya. Tapi mungkin nanti pertanyaannya akan beda, mungkin kelihatannya jauh, dan itu untuk pengembangan dari kisi-kisi Pak, bukan penerapannya. Tapi pertanyaan itu tidak ada Pak waktu itu. Pertanyaan itu kan awal ya, tidak ada pertanyaan itu. Nah makanya setiap angkatan kan beda-beda. Ini yang saya rangkum, ini loh Pak. Oke, ini sebagai contoh saja ini. Pak Bardi cukup ya Pak Bardi. Ya, lanjut. Mungkin kesempatan yang lain Bu Elin ya. Tadi kok. Bapak punten, izin bertanya. Oke, ya monggo Bu. Ya, Bapak punten, ini saya perkenalkan, nama saya Mentari Nur Hanifah. Saya salah satu kepala sekolah swasta di Kabupaten Tangerang. Yang ingin saya tanyakan, sekarang kan saya posisinya sebagai kepala sekolah dan saya tidak mengajar di kelas, saya hanya memegang kepala sekolah. Pertanyaan saya, apakah ketika saya wawancarai itu seputar kepemimpinan saya kah, atau memang seputar pembelajaran
yang sudah saya sudah 2 tahun ini tidak mengajar gitu Pak. Apakah yang diwawancarai itu atau Bapak mempunyai kenalan ya yang sama seperti saya mengikuti kepala sekolah, mengikuti guru penggerak? Apakah sama pertanyaannya, sama seperti guru-guru yang lain dan sebagainya, seperti itu Pak. Terima kasih. Mohon kiranya untuk dijawab. Saya juga kepala sekolah Bu. Oh Bapak, ya sekolah swasta atau negeri Pak? Awalnya swasta, Oh swasta. kemudian ikut CGP, kemudian ikut PP. Jenengan itu ikut CGP atau PP? Saya CGP Pak. CGP. Kalau CGP pertanyaannya tetap akan seputar pembelajaran. Oh, Belum kepala seperti- sekolah kan pasti pernah jadi guru. Iya. Nah, Berarti- yang akan ditanyakan ya seputar tentang pembelajaran kalau jenengan pilihnya CGP. Kalau PP seputar dengan kepemimpinan. Halo, Mas. Oh seperti itu. Iya. Berarti ketika semisal kelemahan-kelemahan ini kan berarti saya 2 tahun belakangan yang saya mengajar ataukah emang kelemahan ketika saya sudah memimpin seperti itu? Ya itu menyesuaikan pada dengan soalnya CGP itu pasti ranahnya tentang pembelajaran. Oh gitu. Ya kalau PP itu arahnya ke kepemimpinan yang panjenengan saat ini jalani itu kalau PP. Tapi kalau CGP tetap arahnya walaupun panjenengan kepala sekolah maupun apa arahnya tetap ke pembelajaran. Walaupun sudah lama tidak pernah mengajar, saya juga 5 tahun nggak mengajar, tapi tetap saya kirimkan RPP dan saya tetap melakukan simulasi mengajar. Ya saya hanya ingat-ingat bagaimana dulu saya mengajar, kemudian saya terapkan lagi, saya modifikasi lagi sesuai dengan perkembangan kurikulum. Ya. Oh gitu. Oh kalau untuk PP itu sama di SIM PKB juga Pak? Di SIM PKB juga. Oh tapi waktunya beda ya pendaftarannya? Lebih dulu PP Bu. Oh gitu. Saya apa ya belum masih belajar yang ini. Kebetulan saya juga kepala sekolah yang baru, maksudnya muda lah ya, masih sama yang namanya swasta kan yayasan yang menilainya bukan dari pangkatan ataupun apa gitu, melihatnya ya karena potensi mungkin akhirnya saya dijadikan kepala sekolah. Tapi makanya saya takutnya ada perbedaan atau apa gitu, jadi kan saya bisa belajar gitu. Oke. Ya, nanti setelah misalnya ini nanti lulus enggak, terus nanti akan ada namanya apa ya, CGP rekognisi, nanti akan masuk PP ini ya. Kalau PP bisa. Kalau lulus di sini ya Pak, kalau lulus di CGP-nya. Ya, CGP-nya tapi nunggu lulus dulu jadi GP, ya. Terus kemudian nanti rekognisi ke PP. Itu. Nah, setelah itu rekognisi ke fasilitator, tingkat tertinggi nanti. Baik Pak, hatur nuhun atas ilmunya. Ya lanjut lagi mungkin biar malam Jumat tidak terpotong banyak, mungkin tidak sampai jam berapa Pak? Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Aduh, siapa dulu ini? Mbak Elin, coba Bu Elin, moga Bu Elin dulu. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Yuliana dari Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban. Tadi sempat tersendat sinyal saya. Mungkin ini pertanyaannya tidak seberapa bagus, tapi membuat saya penasaran Pak Wahib. Ngapunten nggih. Tadi panjenengan Pak Wahib menjelaskan bahwa untuk wawancara seputar isi yang kita buat. Nah, kemungkinan besar kelupaan itu terjadi. Dan apabila untuk mengantisipasi hal tersebut, bolehkah kita membuat catatan kecil atau contekan seperti itu? Dan apakah itu mempengaruhi nilai kita? Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Elin. SD 4 ya Bu Elin ya? Oh nggih. Oh iya. Tetangga pun kalau Grabakan.
saya selatannya Anggrek Bekang. Adik kelas itu Kalau Pak untuk jadinya. masalah untuk mengantisipasi kelupaan, itu intinya gini, pokoknya kita pinter-pinternya menjawab saja Bu. Maksudnya kita kalau nyontek ya jangan terlalu memperlihatkan gerak-gerik mata kita itu langsung tertuju ke contekan kita, jangan. Tapi paling tidak kita menguasai intinya, kemudian kita menjabarkan dengan kalimat-kalimat kita sendiri. Enjoy gitu, jadi kelihatan relax gitu kalau jawab itu. Seakan-akan kita benar-benar sudah menguasai. Oh, ini karakter saya. Oh, yang ditanyakan kan karakter kita sendiri, tuh Bu. Masa ya kita mau nyontek jawaban kan gitu kan tidak mungkin. Jadi kita ambil intinya, kemudian kita jabarkan dengan kalimat-kalimat sendiri sesuai dengan faktanya di lapangan, apa yang sudah kita lakukan. Misalnya apa yang dilakukan di dalam sekolah. Wah, misalnya lupa ya inovasi apa ya. Oh, kemarin saya membuat gerakan apa ya misalnya. Dia menjabarkan saja, yang penting kan intinya sudah tahu. Oke. Cukup kalau jelas ya Bu Elin ya. Ya, sebentar Pak. Kalau di pengumuman itu durasinya untuk wawancara kan 1 jam. Apakah itu benar-benar 1 jam Pak Wahib? Ngapunten. Kok lama sekali nggih? Iya Bu, sesuai waktunya. 10 menit ya 10 menit betul. Jenengan simulasi lebih dari 10 menit langsung akan di-bel. Oh, langsung di-deal sudah di-cut. Oke deh. Matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak. Ya ini mungkin himbauan juga untuk Bapak Ibu semuanya, ketika simulasi 10 menit ya benar-benar 10 menit panjenengan harus melihat jam beneran. Misalnya lebih dari 10 menit maka asesor langsung akan bilang stop gitu, pasti akan di-cut. Lebih dari 10 menit. Maka panjenengan harus benar-benar latihan, harus latihan simulasinya 10 menit kita menyesuaikan waktu. Nanti materi apa yang mungkin harus kita sampaikan. Materi tidak begitu penting Bu, tapi bagaimana caranya itu berinteraksi dengan siswa, bagaimana implementasinya itu benar-benar keberpihakan pada siswa, itu yang dilihat Bapak Ibu, caranya Bapak Ibu mengajarkan materinya. Jadi pastikan 10 menit itu benar. Ya. Berarti kalau misalnya kami membuat di RBP kan 1 jam pelajaran ya 35 menit, berarti itu harus dipaskan hanya 10 menit seperti itu Pak Nggih? Iya, harus 10 menit. Berarti skip gitu ya Pak? Ya Pak Wahib ya? Bukan skip Pak. Ya maksudnya ya memori misalnya mengerjakan itu ya. Ayo berkelompok gitu, langsung kasih gitu. Maksudnya gitu kan? Iya betul. Iya. Misalnya ayo anak-anak kita hitung kelompok ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 silakan bentuk kelompok. Jadi 5 kelompok, selesai. Kelompok 1, saya beri ini, LKPD ini, dan seterusnya. Selesai ya presentasi, oke, terima kasih, tepuk tangan, beri aplaus, dan sebagainya. Kayak gitu. Harus cepat. Karena 10 menit, makanya bagaimana caranya panjenengan memanajemen waktu itu benar-benar 10 menit pas. Tidak boleh lebih, Bapak Ibu. Oke. Kalau lebih dikembalikan Pak Wahib ya? Hah? Kalau lebih berarti dikembalikan. Apanya yang dikembalikan? Ada pemberitahuan sebelumnya langsung di-cut sama asesor. Biasanya 2 menit ya Pak, 2 menit sebelum selesai itu. Atau gini Pak Wahib, sebelum waktunya 10 menit tadi selesai, mungkin menit yang ke-8, oh Pak ini waktunya tinggal 2 menit atau enggak ada seperti itu ya Pak? Ada Pak. Tidak ada. Jadi benar-benar kita sendiri yang memanajemen waktu itu. Enggak ada pemberitaan 2 menit, 1 menit, tidak ada. Asesor ya mentelangi kita, gerak-gerik kita, bagaimana cara kita mengajar, sudah kita yang menyelesaikan sendiri. Kalau lebih baru beliaunya akan bilang stop. Oh seperti itu gimana? Oke, mungkin ibu yang lain siapa yang angkat tangan ya? Mungkin Saya Ya Pak, ya monggo. sing dilek. Ya. Sampai dulu ya. Sesuai urutan Bun, nggak angkat tangan. Ya wes, sesuai urutan. Bu siapa ini yang paling atas ini? Bu Jenny ya? Tapi sini. Bu Lia? Siapa ini? Saya Yogi ya. Oh iya wes, dah. Oke Ya, Bu. saya ya. Tepat singkat Bu.
Sini wakas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya pada Pak Wahid. Nah Pak, ini kan yang poin keempat, membuat komunitas praktisi. Nah maksudnya itu kayak gimana sih Pak? Komunitas praktisi itu isinya itu apa saja? Kan tadi kan meliputi kepala sekolah, teman sejawat dan siswa. Ya di dalamnya itu nantinya kita isi apa di situ? Monggo Pak Wahid. Nah, Jim, kedua. Nah, nah, di sini kan ada kan dengan tadi literasinya itu kan 15 menit itu kan mapel kan Pak ya. Nah, apakah kalau saya kan di SD itu kan banyak banget. Saya ngambilnya di RPP yang saya mau ajukan itu boleh kok enggak? Misalnya lah intinya. Saya ambil dari situ, kan saya kan ambilnya contohnya ini matematika. Nah, terus 15 menit untuk apa itu boleh enggak? Atau hal yang lain lah intinya gitu. Pripun Pak? Boleh ya? Boleh. Dan ini awakmu ya langsung dolan nanggonku ayo beres to ya. Iya itu kacau gitu. Kuliah ya. Jadi kesempatan yang jauh-jauh kuliah ya, kuliah. Oke. Ini aja Pak Wahid. Oke, lanjut ke skip. Pertanyaan yang lain aja. Nanti Bapak izin, yang Bapak. lain. Ini Bapak tanya Pak. Bu Julia Tawati ya. Juli Tawati ini ya. Iya. Ayo monggo Bu. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Juli Tawati dari guru SD dari Sumatera Selatan. Ini kembali ke di episode 1. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti setelah simulasi saya boleh menyampaikan pembelajaran saya tadi menggunakan metode yang tidak tersuradi Pak? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua Pak, tolong Pak, kira-kira setelah kita simulasi pertanyaan apa saja yang disampaikan oleh tim Azor. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu mau menggunakan metode yang tidak tertera, tersirat atau tersurat di dalam RPP yang kita sampaikan, yang kita kirimkan atau yang kita upload itu boleh-boleh saja. Asesor tidak melihat itu Bu. Asesor itu melihat ketika panjenengan simulasi yang dilihat dia akan dicocokkan dengan RPP yang jenengan upload, dia akan dicocokkan. Tapi yang dilihat adalah ketika jenengan action pada hari itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian yang kedua apa siapa Bu? Setelah simulasi pertanyaan apa yang ditanyakan ya itu tergantung asesornya Bu. Ketika panjenengan melakukan simulasi, asesornya menemukan apa yang perlu ditanyakan pada saat proses pembelajaran. Nah itu mungkin bisa saja bagaimana caranya Ibu membuat refleksi. Kalau saya dulu ditanyakan itu, Pak, refleksinya jenengan kok modelnya kayak gitu Pak? Apa yang mendasari jenengan kok membuat refleksi kayak gitu pakai kertas tipis, tempel-tempel? Itu Pak, biar anak-anak itu ada kegiatan gerakan lari-lari ke depan, nempel, itu kan seru Pak itu. Dengan kertas yang warna-warni, oh gitu ya Pak, ya bagus, anak-anak tertarik. Kalau hanya disuruh membuat refleksi ditanya, itu nggak menarik Pak, saya buat itu. Ya. Pertanyaannya itu fleksibel Bu, tergantung penemuan asesor ketika bagaimana melakukan simulasi. Jadi saya nggak bisa menyimpulkan pertanyaannya ini nggak bisa. Terus pertanyaan kedua yang diberikan ke saya, bagaimana caranya dengan pembelajaran yang tadi panjenengan lakukan itu membuat penilaiannya apa saja, contohnya apa saja, contohnya dua itu pun yang ditanyakan saya. Iya Pak. Ya, masalahnya begini, saya ini kan guru yang apa ya Pak, saya itu yang ke angkatan CGP angkatan 11 ini adalah ketiga kali saya daftar. Yang pertama tuh angkatan 4, yang kedua angkatan 7. Alhamdulillah di angkatan 11 ini lulus. Ini pun lulusnya baru tahap selesai Pak. Jadi saya ini masih takut begitu Pak. Kalau nantinya tidak lulus ya mungkin angkatan selanjutnya ikut lagi.
Tapi saya tetap semangat Pak untuk ikut CGP ini. Terima kasih ya Pak atas jawab. Iya, pokoknya antisipasi gini aja Bu. Misalnya menjenengan menggunakan metode inquiry ya, kita jaga-jaga, kita perdalam pengetahuan kita tentang inquiry itu. Kemudian implementasinya inquiry ke anak-anak itu apa saja. Kemudian imbasnya apa saja. Nah itu kita perdalam, kita pelajari. Kalau jenengan menggunakan kolaborasi misalnya, ya kita perdalam itu kolaborasi jaga-jaga. Buat jaga-jaga kalau nanti akan ditanyakan seputar implementasinya kolaborasi ke anak-anak. Terus yang kedua, penilaian itu pasti karena isinya RPP kita kan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran sama asesmen. Jadi pertanyaannya ya hanya seputar itu yang ditanyakan. Ini saya tampilkan waktu saya masih di sekolah swasta dulu. Jadi 10 menit ya kita bagi. Ya, gini Pak Tasmadi, jadi nggak terlalu banyak 30 menit ya kita hilangi. Saya menyampaikan sekian banyak ini di langkah-langkah pembelajarannya cepet-cepetan Pak ini. Kegiatan literasinya ya. Ayo anak-anak ini dibaca, lihat videonya gitu. Ya hanya ngomong gitu aja, cepet-cepetan. Oke, jadi nggak ditampilkan beneran videonya itu ya enggak saya. Ini anak-anak videonya, ini anak-anak gambarnya. Nah ini namanya pembelajaran berdiferensiasi. Harus Bapak Ibu panjenengan ketika menyampaikan kegiatan pembelajarannya harus pembelajaran berdiferensiasi. Artinya sumber pembelajarannya itu harus bervariasi. Bisa gambar. Terus kemudian setelah gambar tampilkan video, terus kemudian pakai surat kabar atau pakai grafik atau apa gitu. Itu yang membuat penilaian tersendiri Bapak Ibu. Namanya pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu. Nah, yang ditanyakannya ini kegiatannya adalah asesmennya ini. Jadi saya hanya ditanya 2, yaitu tentang asesmen, kemudian dasarnya apa saya membuat refleksi pakai kertas-kertas itu. Dulu saya gitu seingat saya. Itu Bapak Ibu. Oke Pak, Yep. sangat Terima kasih atas penjelasannya Pak. Oke, izin bertanya Bapak. Ya Ibu, Bu Yeni. Pertanyaan. Iya lo, monggo Bu. Ya Pak. Silakan Bu. Bertanya apa Bu? Ini yang mana duluan Pak? Bu Yeni dulu ada, Bu Yeni. Ada Pak. Monggo Bu Yeni. Ini Pak, saya sama seperti dengan Ibu yang dari mana tadi, Sumatera. Saya ikut angkatan 8 gagal, angkatan 9 juga gagal, dan yang alhamdulillah yang 10 kemarin tidak ikut, kena marah dari pengawas sama kepala sekolah. Dan Langsung aja Bu, singkat Bu waktunya Bu. Ya, sekarang untuk ikut angkatan 11 ini, triknya yang disampaikan dari Pak Wahid tadi, kemungkinan besar saya gagalnya adalah di wawancara. Itu bagaimana Pak? Ini belum perang sudah merasa gagal Pak Wahid ini Pak Wahid. Gimana Pak Wahid? Triknya Ya Pak Wahid, ditanggapi Pak Wahid. yang diwawancara. Ya tadi sudah saya sampaikan. Pokoknya ya saya berbagi saja, karena kan saya juga nggak tahu pertanyaannya yang disampaikan ke Bu Yeni seperti apa, kan juga nggak tahu. Kemudian jawabannya juga yang diberikan Bu Yeni juga saya nggak tahu, kan gitu kan. Ya. Itu yang saya sampaikan tadi itu hanya beberapa rangkuman yang saya ambil, kemudian saya simpulkan kayak gitu. Karena apa, saya juga pernah menjadi asesor, saya juga pernah memberikan penilaian. Nah, di dalam guru penggerak itu intinya tadi, kita tidak boleh mulai dari nol, kita nggak boleh.
Tapi kita sudah punya kemampuan, kita intinya adalah mengasah kemampuan. Itu aja kuncinya. Kalau jenengan itu gagalnya kenapa kan bisa menjadikan pengalaman, bisa ditularkan juga ke teman-teman. Iya, betul. Iya, Pak, ya. Oke, Pokoknya nanti kuncinya begitu, Bu. Kita ketika menjawab, ketika kita ditanya ya, misalnya ini pertanyaan apa potensi atau kelebihan yang Anda miliki, ya kita sampaikan semuanya, kelebihan apa yang kita punya. Jadi Walaupun PKK sampaikan gitu. Oh gitu. Walaupun itu misalnya kan gini Pak ya, saya jawab yang terakhir kemarin jawabnya kan permintaan beliaunya itu yang 2 tahun terakhir. Walaupun itu tidak sesuai dengan isi nggak apa-apa Pak. Jadi apa-apa. ISE itu hanya kerangka dasarnya atau kisi-kisinya. Itu bentuk dari pengembangan dari ISE, Bu. Nggih Pak, nggih. Makasih Pak, nggih. Iya. Nanti Oke, saya lanjut lagi Bu Ratna. Bu Ratna ada? Makasih Pak. Wahid. Ya, Monggo Bu Ratna. Ya Pak. Assalamualaikum. Ya Kak. Perkenalkan Pak, nama saya Ratnayanti, saya dari Aceh. Ya, Aceh. Selamat datang Aceh. Monggo Bu. Iya Pak, yang ingin saya tanyakan Pak, misalnya saya di RPP saya, kan saya jurusan bahasa Inggris, jadi saya ngajarnya bahasa Inggris, nanti setelah waktu simulasinya, apakah harus menggunakan bahasa Inggris apa bahasa Indonesia Pak? Udah, yang kedua, pertanyaan saya yang kedua Pak, itu berapa tiap-tiap asesor pertanyaannya apakah berbeda? Jadi apakah soal dari asesor itu harus kita, kalau misalnya kita diam, itu gimana? Apakah kita dianggap tidak bisa atau misal dibilang aja di situ Pak, oh ini Ibu ini tidak bisa, misalnya apakah dibilang kesalahan kita di situ, apa asesor pun tidak ada komentar apapun Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasa pengantar itu bebas, Bu. Masa panjenengan itu mengajarnya bahasa Inggris menggunakan bahasa pengantar dalam pembelajaran, mau bahasa Indonesia mau bahasa Jawa, silakan, bebas, tidak ada. Saya kembalikan lagi, penilaiannya adalah bagaimana caranya Ibu memberikan pembelajaran, bukan materi yang panjenengan berikan. Ya, itu mau pakai bahasa pengantar bahasa Indonesia silakan, mau pakai bahasa pengantar bahasa Inggris silakan. Tapi ingat, asesor itu juga latar belakangnya berbeda-beda. Ketika panjenengan menyampaikan menggunakan bahasa Inggris yang istilahnya antar bahasa Inggris, nyata asesornya dari latar belakang yang mungkin tidak mumpuni dalam bahasa Inggris, maka ya akan tetap berpengaruh nanti. Karena itu kita harus gunakan bahasa komunikatif istilahnya, bahasa yang sama-sama kita memahami. Jadi biar nggak ada salah paham di antara kita kan gitu. Terus kemudian untuk ketika asesor menjawab memberikan pertanyaan, jumlah pertanyaannya ya tergantung asesor itu menemukan pertanyaan dari jawaban-jawaban yang berikan. Terus kemudian ketika kita proses simulasi, ya penemuan-penemuan selama panjenengan simulasi itu yang akan ditanyakan. Kalau banyak penemuan ya mungkin pertanyaannya banyak. Satu orang itu asesornya 2, Bu. Jadi kita ketika simulasi lah, kemudian asesornya 2. Yang masing-masing asesor memiliki atau menemukan berbagai temuan-temuan yang akan ditanyakan. Itu Bu. Dan ketika asesor memberikan pertanyaan atau kita diam, maka memang itu dianggap kita tidak bisa menjawab begitu. Jadi bagaimana caranya kita pinter-pinternya berkelit, bagaimana caranya kita pinter-pinternya mengolah temat supaya kita tidak terjun dan waktu gitu. Oke, paham ya Bu, jelas Bu ya? Oh iya Pak, jelas Pak. Oke, lanjut ke Bu Sri, ada 4 penanya Pak Wahib, nanti jam 10 kita akhiri Pak Wahib, nanti untuk malam Jumatan nih kelihatannya. Oke, terima kasih Bapak. Izin menanggapi sedikit tadi bahwa perkenalkan kami dari PAPI Bapak. Saya lulusan GP Angkatan 7 mengikuti PP Angkatan 11 begitu Bapak.
Untuk tadi simulasi yang pernah saya alami, pengalaman saya, itu memang setiap asesor berbeda ya Bapak. Ada kadang kala 10 menit itu ada pemberitahuan, ada juga tidak. Ketika saya melakukan simulasi dulu tidak ada pemberitahuan, teman kita yang mengantisipasi 10 menit itu sudah selesai. Kemudian ketika saya membantu teman, karena ada yang kendala dengan teknologi, jadi saya membantu teman, itu juga ada yang memberikan pemberian waktu kurang 2 menit ya, peringatan kurang 2 menit ya Ibu. Begitu pula ketika saya mendampingi kepala sekolah untuk mengikuti sekolah penggerak, begitu juga dari asesor juga waktu kurang 2 menit gitu juga ada. Oh, berarti juga berarti intinya setiap asesor beda Bu ya, beda-beda ya. Beda-beda. Jadi memang betul apa yang dikatakan Bapak tadi, kita mengantisipasi 10 menit itu selesai. Terus ini Bapak mohon untuk sedikit tambahan buat kami bahwa apakah wawancara nanti di CPP itu hampir samakah dengan yang di TGP, begitu Bapak? Mohon untuk bimbingannya. Terima kasih. Ya, monggo Pak Wahid, bagi pengalaman lagi. Sama PPP. Pertanyaannya tidak sama Bu, karena PP itu kan identik dengan kita itu narasumbernya CGP Bu. Jadi pertanyaannya beda. Antara CGP itu kan seputar dengan pembelajaran, tapi kalau PP itu seputar dengan kepemimpinan Bu. Kepemimpinan kita Ibu. Jadi kita kan narasumber bagaimana caranya kita bisa mendampingi CGP selama pendidikan. Itu pertanyaannya beda. Ya sama dengan CGP, lebih mengarah ke bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Artinya ya pemimpin pembelajaran, ya pemimpin segalanya gitu Bu. Kepemimpinan lebih yang ditegaskan. Oke, sip. Jelas Bu Sri ya? Oke Bapak, terima kasih. Oke, Bu Oktari Iriana. Selanjutnya, monggo Bu Okta. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Oktavia Era Iriana dari Kabupaten Blitar. Ini baru pertama kali saya mengikuti CGP dan alhamdulillah kemarin masuk untuk tahap 1 di mana saya belum memiliki pengalaman sama sekali. Untuk praktik mengajar, kalau tidak salah tadi memang difokuskan pada materi, tidak terlalu fokus pada materi, tetapi kita fokus pada peserta didik. Dan kemungkinan ini kan terjadi di malam hari atau mungkin tidak pada waktu jam pembelajaran yang mana peserta didik itu tidak ada. Kalau memang ini nanti praktiknya kemungkinan di rumah, apakah kita harus menyiapkan papan tulis, terus LCD, karena kemarin untuk RPP saya semua itu berbasis teknologi, jadi ada materi menggunakan Canva, terus menggunakan refleksinya saya menggunakan aplikasi Quizzes. Nah itu apakah kita hanya pemaparan melalui ucapan saja, seakan-akan sudah melakukan, atau memang harus ditayangkan seperti itu Pak? Gitu ya. Ya, tidak boleh Bu, hanya ucapan saja tidak boleh. Ketika kita anak-anak kita lihat videonya ya kita benar-benar kita benarkan video walaupun hanya sekilas thread gitu. Anak-anak ini silakan baca ya materinya dari infografis ya, kita berikan infografis. Kalau panjenengan ini anak-anak hasil dari Canva ya kita harus tayangkan Canva beneran. Jadi nggak boleh kita hanya ngomong, nggak boleh. Jadi segala sesuatu yang mendukung pembelajaran yang akan dengan sampaikan harus disiapkan. Baik Pak. Untuk pertanyaan kedua, mohon maaf ini yang terakhir. Apakah nanti ada kemungkinan pertanyaan terkait kelebihan dan kekurangan? Kalau tadi kan yang banyak dipaparkan adalah apa kelebihan-kelebihan dari diri kita seperti peningkatan kualitas atau kompetensi tadi. Tetapi apakah kemungkinan ada pertanyaan terkait kekurangan RPP atau kekurangan diri sendiri, yang mana apakah itu wajib dijawab sejujurnya atau bagaimana? Kalau di dalam perekrutan
PGP ini ya Bu, program guru penggerak ini kan diharapkan kita tidak berangkat atau kita tidak merangkak dari nol Bu. Kita itu dianggap seorang guru itu kan pasti sudah memiliki sesuatu yang ingin diberikan ke anak-anak. Jadi kita kan nggak setara dengan anak-anak. Jadi kita nggak dianggap nol. Jadi kita nggak dianggap minus Bu. Jadi ya yang ditanyakan adalah dari stagnan yang sekarang kemudian dinaikkan gitu. Bukan kok nanti misalnya ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya kira-kira kelemahan apa yang ada misalnya dalam proses pembelajaran atau apa ya, kalau misalnya itu ditanyakan ya monggo panjenengan bagaimana caranya mensikapinya, tapi selama ini tidak pernah begitu Bu. Soalnya kita dianggap guru itu kita sudah di rating di angka berapa, kemudian kita adalah mengasah kemampuannya itu. Jadi bukan menanyakan di bawahnya rating yang sudah kita punya saat ini, enggak begitu Bu. Tapi bagaimana tiap kita, bagaimana motivasi kita meningkatkan rating tadi. Oh, baik Pak, karena di grup itu kan banyak sekali Bapak Ibu guru yang mau menanyakan tentang RPP-nya ada kekurangan, beliau-beliau itu menyadari sehingga ingin diperbaiki. Nah, apakah nanti, saya yang takutnya itu apakah nanti ketika ada proses tanya jawab, asesor mengetahui ada poin minus itu nanti apakah juga ditanyakan atau ternyata kemungkinan kan tidak, ngoten nggih Pak? Oh tidak, maksudnya kekurangan RPP-nya atau Bu? Tidak. Pokoknya yang penting manajemen waktu panjenengan 10 menit ya. Terus metode pembelajaran yang panjenengan sampaikan jelas. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang berpihak pada murid jelas, itu aja. Masalah misalnya panjenengan menuliskan anak-anak literasi ini termasuk orientasi atau apa, kesalahan di situ tidak akan pernah dilihat. Yang dilihat tadi itu tujuan pembelajarannya jelas, langkah-langkah pembelajaran jelas, keberpihakan kepada siswa jelas, kemudian asesmen yang panjenengan lakukan jelas, sudah itu. Oke, sip. Terima kasih Bapak. Yes, Bu ya. Baik, selanjutnya tinggal 2 Pak, Bu Widya Yanti. Bu Widya Yanti ya, ada? Izin menanggapi sebentar Bapak. Oke Bu, monggo Bu. Iya, ini ketika pengalaman di angkatan 9, Iya. itu ketika di simulasi mengajar, itu setelah simulasi saya ditanya tentang kelebihan dan kekurangan metode yang saya gunakan. Mungkin itu yang dimaksud oleh Ibu tadi ya. Oh iya. Bisa juga. Terus ya. Iya, terus ketika diwawancara itu seingat saya ditanyanya itu hambatannya Bapak. Apakah ketika nanti saya lulus jadi guru penggerak, adakah hambatan seperti itu? Oh iya. Iya. Hambatan yang bukan kelemahan kita Bu. Iya mungkin yang dimaksud itu apa ya? Bukan kelemahan tetapi hambatan-hambatan apa gitu. Ya, kalau hambatan itu ada, tapi kalau kelemahan tidak akan ditanya. Oh iya. Kalau kelemahan mungkin yang kaitannya dengan ketika simulasi mengajar kita ditanyanya kelebihan dan kekurangan metode yang kita gunakan tadi itu Bapak. Oh ya, itu kan metodenya Bu yang kelemahan, bukan dari dalam diri kita maksudnya. Ya. Ya, makanya diantisipasi tadi sudah saya sampaikan, ketika kita mengambil satu metode, maka kita harus benar-benar mendalami metode yang kita gunakan. Jaga-jaga tadi loh, ketika nanti akan ditanyakan tentang metode yang akan kita gunakan. Bisa saja menanyakan kelebihan metode yang kita gunakan. Kenapa kok pilih itu? Padahal metode banyak kan gitu. Kan bisa dijelaskan. Kelebihannya ini, tapi kekurangannya ini. Kan gitu. Ya gitu. Terima kasih Bu Sinta. Oke, sami-sami Bapak. Oke, Bu Widya Yanti, ada masih bisa bertanya? Sebelum kita tutup jam 10 nanti. Baik, izin bertanya lagi Bapak, apakah boleh? Bu Widya Yanti dulu ada nggak ini? Saya Pak izin bertanya. Monggo, oh iya, monggo. Ini saya pakai akun suami nih. Perkenalkan saya Ika Kurnia dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saya mau menanyakan Pak. Ini latar belakang saya dari segi pendidikan itu kan IPA, tapi kemarin alhamdulillah
ikut P3K-nya itu prakarya. Jadi mapel yang baru yang harus saya dalami di PKWU ini. Itu kan ada tadi poin tentang wawancara itu Pak Nggih, kesulitan terbesar mengajar. Misalnya saya menjawabnya itu kan istilahnya jauh berbeda dari pendidikan yang saya alami dulu nggih. Itu saya harus belajar lagi mendalami bagaimana mapel prakarya. Apakah itu juga termasuk kesulitan dalam mengajar ngoten Pak? Kalau bisa jangan kita menyampaikan kekurangan kita. Misalnya kita dari basic yang berbeda dari matematika ternyata ngajarnya adalah prakarya. Jangan begitu, karena kita sudah siap menjadi guru itu kita dituntut serba bisa. Gitu. Jadi kesulitannya itu adalah mungkin metode yang kita gunakan itu nggak cocok. Mungkin ketika kita mendiagnosa anak-anak dengan metode ini itu kurang pas. Itu Bu, jadi kita nggak boleh menyampaikan kekurangan kita, ketidakmampuan kita terhadap mata pelajaran yang bukan istilahnya kita, maka bukan yang kita miliki saat ini. Misalnya sarjananya matematika ternyata ngajarnya PKWU dan sebagainya, itu tidak boleh disampaikan. Ketika kita sudah jadi guru, apapun yang terjadi di lapangan, apapun yang akan kita hadapi, pelajaran apa yang akan kita sampaikan, kita harus siap. Maka untuk kelemahannya mungkin di metode dan mungkin cara-cara pembelajarannya itu aja, tidak boleh kita kelemahan kita karena tidak sesuai dengan ijazah saya, tidak bisa. Itu akan menjatuhkan mungkin asesor akan langsung memberikan sesuatu yang mungkin negatif. Oke, Pak izin bertanya lagi ya Pak. Ini berkaitan dengan MA itu kan saya MA yang saya upload itu kan kegiatan praktek pembelajarannya itu membuat kerajinan. Nah itu kan kalau membuat kerajinan kan nggak bisa harus selesai saat itu juga. Jadi biasanya kalau saya itu saya kasih 1 kali pertemuan untuk menyelesaikan berapa persennya jadi di kelas, kemudian diselesaikan di rumah ngoten. Nah untuk nanti ketika simulasi itu kalau saya sampaikan seperti itu 50%-nya harus jadi ngoten, apakah diperbolehkan Pak? Ya, diperbolehkan Bu, asalkan 3 tadi tersampaikan: tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. 3-tiganya ini mau disampaikan 25% silahkan, yang penting 3 ini semuanya tersampaikan. Mau 50% 3 ini tersampaikan. Harus ada tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Sudah itu. Oke. Nah untuk asesmennya itu kan saya misalnya mengamati siswa mana yang istilahnya dia aktif, ikut membantu, punya peran aktif di kelompok tersebut dalam proses pembuatan, itu juga apakah bisa Pak? Untuk asesmennya? Asesmennya kan banyak Bu. Asesmen formatif itu kan justru malah kegiatan yang sedang berlangsung itu yang bagus. Justru itu yang diperlukan malah. Bukan dari hasil akhirnya, bukan berupa nilai hasil maksud akhir. saya itu memang yang formatif itu. Jadi kita lihat kan dalam pembuatan itu anak mana saja yang dia yang aktif ikut membantu di kelompok tersebut. Ngoten apakah boleh ngoten Pak? Justru itu yang bagus Bu. Ya asalkan panjenengan punya dokumennya, misalnya panjenengan menggunakan formatif portofolio misalnya, panjenengan harus punya buktinya. Ada. Jadi di MA juga sudah saya sampaikan terima kasih Pak Itu malah asesmen yang paling bagus adalah asesmen formatif. Kalau sumatif itu malah kurang bagus, itu kan hasil akhirnya. Yang paling bagus yang formatif itu. Terima kasih pencerahannya Bapak dan jawaban-jawabannya. Oke, Pak Lahib, mungkin cukup yang bertanya ya, Pak Lahib. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di malam Jumat ini. Seharusnya tadi katanya mau ke luar
kecamatan ya ada acara lain di Danter tadi tertunda gara-gara apa? Karena saya Kan, saya hanya memastikan jadi atau tidak gitu. oh gitu. Kalau nggak jadi saya keluar kota, kalau jadi ya memang sudah saya